Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Wina Rosmina SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat Bapak Robi Ahada Eskom MM, selaku dosen pembimbing magang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan magang yang berjudul Analisis Pengelolaan Pengadaan Barang dalam Meningkatkan Efisiensi Aset di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maulai Nur Indah Rosyadi dengan NPM 412242111037 dari Prodi Manajemen. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada saat ini yaitu yang pertama latar belakang, kedua profil organisasi, ketiga aktivitas magang, keempat hasil analisis, kelima kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah refleksi diri. Langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan dan aset pemerintah. Pengadaan barang pemerintah juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah juga, pengadaan barang merupakan salah satu aspek penting untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Karena dilihat dari tugas dan fungsi dari BKD merupakan unsur pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian khususnya aparatur sipil negara atau ASN, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, pengadaan barang pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau disebut dengan value for money dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan aturan pengadaan barang atau jasa dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang menurut undang-undang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. PP ini telah diubah oleh PP Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur mengenai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang memuat aturan tentang pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan penyempurnaan terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan proses pengadaan. Beberapa hal berikut yang diatur dalam proses di antara lain. Yang pertama, penyesuaian prosedur dan mekanisme pengadaan barang atau jasa agar lebih fleksibel dan efisien. Yang kedua, peningkatan peran teknologi informasi dan proses pengadaan. Yang ketiga, penajaman aturan mengenai sistem pengadaan melalui e-procurement. Dan yang terakhir, pengaturan yang lebih jelas mengenai pengadaan dalam kondisi darurat atau keadaan luar biasa. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berperan dalam menyediakan fasilitas dan sarana mendukung operasional lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan pengadaan barang yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur pengadaan barang harus dipatuhi untuk memastikan pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan ini sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu profil organisasi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan ditetapkannya PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan guna mendorong tercapainya visi dan misi bidang aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Perda Nomor 22 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kelola inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Badan Kepegawaian Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta berkedudukan dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah.
Lalu ada tugas pokok BKD Jabar, sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, di mana Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di PKD Jabar. Lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu aktivitas magang. Magang saya laksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dimulai dari 7 Oktober 2024 sampai dengan 7 Januari 2025. Saya ditempatkan di subbagian tata usaha, lebih tepatnya di keuangan dan aset. Rincian tugas selama pelaksanaan magang, yang pertama yaitu menginput data-data pengadaan ke spreadsheet. Pada tugas ini diminta untuk menyusun data-data ke aplikasi spreadsheet. Data-datanya berupa aset seperti AC, meja, kursi, dan lainnya. Aset tetap maupun aset tidak tetap. Selanjutnya, ada pun memverifikasi data LPJ pada aplikasi SIPD. SIPD ini sendiri merupakan sistem informasi pemerintahan daerah, merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh BKD untuk menginput data-data seperti LPJ dan lain-lainnya. Aplikasi ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan data dan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, informasi pemerintah lainnya. Selanjutnya, saya juga sesekali pernah menjadi dokumentasi dan notulen. Selama pelaksanaan magang, saya sesekali menjadi bagian dokumentasi pada acara rapat di kantor maupun di luar kantor. Seperti ini contohnya waktu rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup di kantor, dan ini untuk rapat rencana anggaran kerja untuk tahun 2025 di Sari Ater. Dan selanjutnya membuat surat keputusan atau SK. Pada saat magang, saya juga diberi tugas untuk membuat SK tim laporan keuangan dan BMD untuk tahun 2025. Mungkin ini garis besarnya aktivitas yang saya lakukan selama saya magang di BKD. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu hasil analisis. Dari hasil analisis yang saya lakukan selama magang di Badan Kepegawaian Daerah, masih terdapat ekstrakutabel pada data pengadaan aset. Ekstrakutabel ini sendiri adalah barang yang punya nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi. Di BKD Jabar masih adanya ekstrakutabel pada data pengadaan di tahun 2024. Ditemukannya perbedaan akun yang saldo akhir itu ada perbedaan pada laporan BMD penggunaan barang dan neraca SKPD-nya. Namun, masalah tersebut bisa diatasi salah satunya dengan penggunaan metode good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan metode tersebut merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya extractable pada data pengadaan barang dengan cara menerapkan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut. Yang pertama ada akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, partisipasi, penggunaan sistem teknologi informasi, dan yang terakhir kontrol yang efektif. Yang kelima, ada kesimpulan dan rekomendasi. Dalam kegiatan magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah saya laksanakan, saya menarik kesimpulan bahwa kantor dinas tempat penulis melaksanakan magang sudah dapat dikatakan baik dalam menjalankan visi dan misinya. Dan juga dapat saya simpulkan dari hasil analisis yang sudah saya lakukan bahwa pada proses pengadaan barang atau jasa sudah cukup baik dan terstruktur sesuai dengan data yang ada dan sudah sesuai dengan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintahan, menjelaskan mekanisme dan prosedur
pengadaan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Pengelolaan barang yang baik pastinya akan meningkatkan efisiensi aset di sebuah perusahaan atau kantor tersebut. Akan tetapi, penulis masih menemukan kendala pada data pengadaan aset, yaitu adanya escrow table. Escrow table merupakan barang yang nilainya di bawah nilai minimal kapitalisasi. Namun, dengan menerapkan metode good governance, resiko executable bisa dihindari. Namun, selebihnya perusahaan sudah menjalankan visi dan misinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selebihnya, perusahaan sudah memberikan fasilitas yang baik untuk pegawainya agar bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik juga. Penulis dapat meyakini di balik permasalahan dan hambatan yang terdapat di perusahaan dapat dipenuhi dengan baik jika pengelolaan baik. Samping itu, perusahaan telah menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan penulis, saya menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan magang. Maka saya akan memberikan beberapa masukan yang bisa diharapkan berguna bagi para pihak-pihak bersangkutan. Berikut merupakan masukan atau rekomendasi saya sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan. Perusahaan melakukan audit dan pengawasan yang ketat. Pastikan ada tim yang memiliki keahlian khususnya untuk memeriksa data pengadaan untuk mencegah kesalahan atau pencatatan data yang tidak sesuai. Dan perusahaan seharusnya memiliki tata kelola data yang ketat guna memastikan data yang masuk mengikuti standar yang baku. Hal tersebut untuk menghindari adanya executable pada data pengadaan aset. Selanjutnya untuk bagi lembaga. Sebaiknya pihak kampus diharapkan bisa lebih memperhatikan kejelasan mengenai prosedur magang dan lebih memperhatikan kecepatan dan dalam mengeluarkan surat rekomendasi bagi mahasiswa untuk mengajukan magang ke perusahaan-perusahaan. Diharapkan juga pihak kampus untuk kedepannya lebih banyak kerjasama dengan berbagai perusahaan agar mahasiswa tidak kesulitan mencari tempat magang. Karena dilihat dari waktu magang UNWIM sedikit terlambat dari kampus atau SMK lain, yang pada akhirnya banyak perusahaan yang sudah penuh dan tidak menerima anak magang lagi. Lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu refleksi diri. Selama kurang lebih 66 hari kerja menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang saya tidak dapatkan selama di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu saya untuk memahami dan merasakan bagaimana dunia kerja sebelum saya terjun langsung ke fase tersebut. Magang ini pun mengajarkan saya hal-hal yang baru yang sebelumnya saya tidak tahu. Juga menambah keterampilan saya dalam bidang keuangan dan aset. Berikut adalah beberapa refleksi pribadi saya selama periode magang ini. Yang pertama, melatih rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Selama saya melaksanakan magang di BKD Jabar, saya diberi tugas oleh pembimbing atau karyawan di sana. Hal tersebut mengajarkan saya untuk memiliki rasa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Selain itu, saya juga dilatih untuk disiplin seperti datang ke kantor tepat waktu, serta menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi dan melatih komunikasi. Kegiatan magang ini mengharuskan saya untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang baru dan lingkungan baru. Namun, hal tersebut membuat saya lebih berani untuk tampil beradaptasi dengan hal baru. Penulis saya juga belajar untuk berkomunikasi dengan baik, bagaimana berbicara di depan umum dengan baik. Yang terakhir, mungkin meningkatkan keterampilan. Selama saya menjalani proses magang, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan selama magang di BKD Jabar. Saya juga mengetahui tentang keuangan dan aset di ruang lingkup pemerintahan. Menjalani magang di Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat membuat saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga dan pengetahuan yang mungkin saja tidak bisa saya dapatkan di kesempatan lainnya. Selama melaksanakan kegiatan magang, saya merasa beruntung karena dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan bisa dijadikan pedoman ataupun motivasi untuk saya mengembangkan dalam meraih impian dan karir di masa depan. Sekian presentasi laporan magang dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.